Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Mudi, di kediaman resmi Wakil Presiden. Dalam pertemuan ini membahas implementasi nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua negara saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Arab Saudi beberapa waktu lalu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Mudi, di kediaman resmi Wakil Presiden di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada hari Selasa 7 November 2023. Staf khusus Wakil Presiden sekaligus juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlowi menyebutkan pertemuan membahas mengenai penguatan kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya di bidang investasi. Semacam era baru hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Ya, terutama pasca Covid ini intensitas hubungan sedemikian bagus ya. Bahkan terakhir kita tahu Bapak Jokowi berkunjung ke Arab Saudi dan di sana juga ada beberapa nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua negara. Gitu ya. Bapak Jokowi kemarin kan pertama itu memang menghadiri KTT ASEAN dan Teluk, negara-negara Teluk. Yang kedua itu adalah kunjungan resmi bilateral gitu ya. Dan di sanalah dalam kunjungan bilateral ini beberapa nota kesepahaman ditandatangani bidang ekonomi, investasi, bidang-bidang sosial budaya, termasuk kuota haji ada tambahan dan sebagaimana ini sudah diberitakan lama. Tapi yang terpenting dari pertemuan pertama itu, pertemuan yang penandatangan itu adalah dibentuknya komite tinggi, ya, komite tinggi yang dikepalai oleh masing-masing pimpinan negara. Kalau dari sini itu adalah Bapak Presiden, kalau di sana itu adalah MBS ya, jadi Pangeran Arab Saudi. Yang tujuan utama dari dibentuknya komite tinggi itu bagaimana agar sesegera mungkin apa yang menjadi kesepakatan yang sudah ditandatangani di MOU itu bisa diimplementasikan. Harapan dari Dubes Arab Saudi dan itu juga disambut oleh Wakil Presiden tentang pergerakan investasi kedua negara itu mesti segera didorong. Itu adalah sebagai implementasi dari people to people diplomasi. Jadi sudah bukan negara dan negara, tapi sudah orang per orang, kelompok masyarakat per kelompok masyarakat. Bagaimana agar kunjungan antara kedua negara itu jangan saling dipersulit, tapi justru harus dipermudah. Dan kalau itu sudah dipermudah, maka investasi akan mengalir lancar dan insya Allah semuanya akan kembali seperti dahulu. Menutup keterangan persnya, Mas Duki menyampaikan bahwa Wakil Presiden mengapresiasi perkembangan kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi ke arah yang lebih baik lagi dan akan turut mendukung implementasinya di Indonesia dengan melakukan diskusi dan rapat bersama para pemangku kepentingan terkait. Tampak hadir mendampingi Dubes Arab Saudi yaitu Sekretaris Dubes Arab Saudi Jalal Hasan Al-Mograbi. Digitalisasi mengubah sektor kesehatan di masa depan dengan inovasi dan kolaborasi dan pemanfaatan data yang efektif. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menjadi keynote speaker di acara Asia e-Health Information Network di Jakarta. Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan menjadi penyelenggara dan tuan rumah acara Asia e-Health Information Network yang digelar di Jakarta pada hari Selasa 7 November 2023. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara di Asia untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan, dan merencanakan langkah-langkah terkait peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui teknologi digital. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut hadir dan menjadi keynote speaker dalam acara ini. Ia menyampaikan pandangan positifnya tentang dampak dari digitalisasi dalam sektor kesehatan. With digitalization, it's going to change the way the health sector in the future, and as
as a banker for 30 years and a health minister for 3 years. Now I totally believe, that health is much better than wealth. The best wealth is actually health. So some of you that's still working in finance sector, why don't you think to change your career and move to healthcare sector? And you will live long. Thank you. Ditambahkannya, dengan inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan data yang efektif, masa depan layanan kesehatan di Indonesia dan seluruh Asia akan lebih baik. Pemirsa, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan bantuan pangan hingga tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju membahas terkait dampak El Nino serta rencana penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju membahas soal perpanjangan penyaluran bantuan pangan pada Senin 6 November 2023 bertempat di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat tersebut, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bantuan pangan berupa beras 10 kg hingga bulan Juni 2024 mendatang. Sedianya bantuan sosial tersebut hanya diberikan hingga November. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan dalam keterangan pers bahwa rapat terbatas membahas terkait bantuan pangan yang diberikan sebelumnya. Perpanjangan bantuan sosial dilakukan karena harga beras belum turun secara signifikan. 10 kilo. Jadi tadi sudah diputuskan harusnya bantuan sosial beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember, kemudian Januari, Februari, lanjut nanti sampai kuartal kedua tahun 2024. Maret, April, Mei, Juni. Jadi akan terus diperpanjang mengingat harga beras yang masih terus memang tidak naik lagi tapi belum turun. Oleh karena itu bantuan dilanjutkan. Kira-kira itu intinya rapat hari ini. Menteri Perdagangan juga mengatakan bahwa stok beras pemerintah yang ada saat ini masih dalam kondisi aman. Menurutnya, beras impor untuk stok beras pemerintah akan terus masuk hingga bulan Januari mendatang. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan terpisah mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan di bulan sebelumnya sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Tadi rapat internal mengenai penyaluran bantuan pangan. Tadi disampaikan bahwa saat sekarang kondisi Bulog per 2 November stoknya 1.442.945 ton. Dan penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95% dan di bulan Oktober 94,89%, November di 18,45 dan kita masih ada di bulan Desember. Jadi bulan September yang tersalur sekitar 201 ribuan. Demikian pula di bulan Oktober. Dibahas untuk bantuan pangan di tahun 2024, di mana Bapak Presiden sudah setuju bahwa tahun 2024 kita akan berikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Jadi beras tetap 10 kg untuk 22.004.077 keluarga penerima manfaat. Dan juga untuk bantuan stunting terhadap 1.446.089 KRS dari data BKKBN, bantuan stunting sebesar 446.242 juta per kuarternya. Jadi totalnya sekitar 892 miliar di semester pertama tahun depan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang juga hadir dalam rapat terbatas tersebut menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan terkait dampak yang bisa ditimbulkan dari El Nino terhadap stok pangan nasional. Kita rapat masalah pangan, khusus sektor pertanian, bagaimana mempercepat produksi di dalam kondisi El Nino. Sekarang pertanaman ini mundur 1-2 bulan. Sehingga kami harus melakukan akselerasi tanam agar tahun depan ini bisa kita menekan impor insya Allah. Nah, yang pertama adalah daerah irigasi, lahan yang beririgasi 1 sampai 1,5 juta hektar,
kita lakukan pertanaman secepat. Kalau bahasanya petani adalah tanam culik. Yang dikatakan tanam culik adalah selesai panen langsung tanam. Nah, itu namanya tanam culik. Nah, kemudian kita akan memberikan insentif El Nino dalam bentuk bibit benih kepada petani-petani kita agar mereka cepat melakukan tanam di tanah-tanah yang sudah panen. Kemudian yang kedua, kita mencoba meningkatkan planting index. Indeks pertanaman di daerah rawa mineral yang sekarang ini tanam hanya 1 kali, kita tingkatkan menjadi 2 kali. Yang tanam 2 kali, kita tingkatkan menjadi 3 kali. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melanjutkan pembangunan embung. Jadi membangun embung, rainwater harvesting system. Jadi air hujan yang jatuh di bumi Indonesia jangan biarkan ke laut. Kalau bisa air hujan ini bisa menjadi pangan. Karena hujan ini bisa kita, sekarang sudah musim hujan, kita tampung air itu agar bisa kita gunakan untuk lahan pertanian. Itu arahan Bapak Presiden, tetapi sekali lagi kita akan melakukan akselerasi tanam karena dampak El Nino, masa tanam ini mundur, berarti tahun depan masa panen puncak itu juga mundur. Sehingga kita harus melakukan gerakan cepat. Ada El Nino terjadi sekarang ini sehingga itu menekan produksi. Dulu 2018 itu produksi 34 juta, sekarang ini berada pada posisi 30 juta ton. Sedangkan kebutuhan juga 30 juta ton, sehingga antara kebutuhan dengan produksi itu sama. Oleh karena itu, kita impor untuk cadangan di gudang. Untuk sekarang ini, kita fokus pada yang impor yang dulu swasembada. Beras, jagung. Yang lain tetap kita perhatikan, tetapi 6 bulan, Oktober, Maret, ini kita fokus pada padi dan jagung. Insentif El Nino juga pada padi dan jagung. Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.